Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada Ketua Takmir Pak Fataroni yang kami hormati, Ustadz Yahya dan jamaah subuh di Masjid Gunung Sari Indah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kulolan panjenengan sami dipilih oleh Allah. Kenapa dipilih? Karena tidak semua orang itu dengan mudah untuk melaksanakan sholat yang paling berat, yaitu sholat subuh berjamaah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu semuanya dipilih oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, bisa hadir pada pagi hari ini untuk sholat subuh berjamaah. Maka untuk mengungkapkan rasa syukur kita, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, tadi malam sore saya WA Ustadz Yahya, Pak Yahya, masjid unggulan di kota Surabaya yang diunggulkan Masjid Muhammadiyah di mana? Gitu. Dialog ya ditunjukkanlah di sini ya. Waktu itu kalau tidak salah ikut lomba masjid unggulan nasional ya. Yang presentasi Pak Fataroni sendiri menjelaskan, dan waktu kalau tidak salah Ustadz Haidar Nasir ya, PP Muhammadiyah juga pernah hadir di sini. Maka pas saya ada kegiatan di Telkom University nanti, maka saya sempatkan pagi hari ini untuk bisa mampir dan singgah. Suatu saat kalau saya ditanya di rapat PP Muhammadiyah, akan saya ceritakan kondisi masjid yang ada di Gunung Sari Indah ini. Inilah tujuan saya menghadir. Dan mungkin biar saya juga bisa banyak bekas sujud, saya mampir dimanapun. Saya sebenarnya kan nginep di masjid di Namira ya, ada masjid agung yang saya sering mampir ke situ. Saya mikirnya harus subuhnya kemana untuk mengisi pagi hari ini. Mengatakan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tadi masuk sini lewat jalan utama, portalnya belum dibuka, jadi harus lewat sebelah selatannya ya, untuk bisa masuk ke sini gitu ya. Sebentar lagi Ramadan, Bapak Ibu semuanya. Kira-kira seperti apa Ramadan yang dipersiapkan gitu. Saya dipilih oleh Bupati dan PDM menjadi takmir masjid itu bertepatan menjelang Ramadan juga di Masjid Raya Al-Falah tahun 2016. Yaitu bulan April saya ditunjuk. Kurang lebih 1 atau 2 bulan itu sudah hadir tamu istimewa, yaitu Ramadan. Nah, waktu itu saya spontanitas saja. Apa yang saya lakukan ya karena belajar dari Masjid Jogokarian. Jogokarian itu waktu itu menyiapkan 1000 porsi tiap sore 2016. Maka saya ngambil separuhnya dari Jogokarian. Setiap sore disiapkan 500 porsi buka puasa. Nah, kira-kira Masjid Gunung Sari Indah ini apa kegiatan Ramadan? Kemarin sudah dipresentasikan ke saya, kegiatan Ramadan Masjid Raya Al-Falah dibutuhkan dana untuk kegiatan itu kurang lebih 1 miliar. Untuk kegiatan Ramadan saja. Bukan untuk fisik ya. Kalau fisik sekarang harus diproses ya. Pembangunan renovasi dapur, renovasi satpam dan ATM. Nah, untuk kegiatan mulai dari Sragen mengaji, kegiatan buka puasa, kegiatan hampir full kegiatan mulai pagi, siang. Mulai pagi itu ada kajian duha, sore ada kajian buka puasa, ada nanti habis sholat tarawih disiapkan snack apa, itu kemarin di total ya dibutuhkan dana 1 miliar. Dananya juga belum ada. Artinya saya tadi membaca di sini kan ini mau bangun yang besar ya. Dananya juga pasti butuh proses. Maka kalau ditanya, yang penting takmir itu berani bikin program.
Namun kebanyakan takmir masjid itu programnya fokusnya di fisik. Nggak salah, tapi yang lebih penting bagaimana mengajak jamaah untuk ke masjid. Ini saya tadi tanya ke Pak Fatoroni, Ustadz Fatoroni, di sini tuh ada berapa RT, berapa KK di dekat masjid ini. Tadi kan saya lewat masjid yang besar juga ya, di sana adanya lebih dulu, kalau di sini kan lebih belakang gitu. Karena memang berbeda, 8 menit. Di sini ada berapa RT, Pak? Yang dekat masjid ini? 4 RT. Oke. 1 RT berapa KK? 80. 80 kali 4 pinten? 320. Kalau masing-masing punya anak 2, suami, istri, anak 2, berarti 320 kali 4 pinten? 1.200-an lah ya mungkin. Atau anggap aja 1.000. Yang sering ke masjid sini berapa jiwa dari 1.000? Ini awal mula Masjid Jogokarian berbenah. Dihitung berapa kakaknya, berapa jiwanya, yang ke masjid berapa. Itu namanya pendataan jamaah. Ini tadi ada 4 sop setengah. Kalau satu sop 25 kali 4 100, tambah ibu-ibu dan setengahnya, ya anggap aja 150 sampai 200. Berarti sing dereng teng masjid sih pinten? 800. Menurut riset, umat Islam itu yang belum ke masjid itu masih di bawah 20%. Berarti teng mriki agak persis ya, dari 1.000 yang ke masjid 200 ke bawah. Saya pernah di Cemani, Ngruki, Sukoharjo. Masjidnya ini penuh. Jamaahnya rata-rata 300 sampai 500. Makmur sekali, sandal sepeda motor penuh. Tapi setelah dihitung waktu saya pertemuan takmir masjid se-Sukoharjo, masjidnya ada 29, jumlah jiwanya ada 29.000, tapi ternyata yang ke masjid itu baru 16,6%. Kesadaran umat Islam untuk mau ke masjid itu belum kuat. Nah, ini PR takmir masjid, mengorganisasi, memobilisasi, menggerakkan agar yang belum ke masjid mau ke masjid. Nah, ini PR-nya. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa macam. Kalau Al-Falah untuk menggait umum diadakan namanya pesta durian atau bazar durian. Nah, besok Sabtu Akad ini part kedua. Tanggal 8-9 kemarin part pertama itu yang hadir menghabiskan durian kurang lebih 5.000 butir durian. Orang yang belum ke masjid akhirnya mau ke masjid karena ada durian. Ini metode, ini teknik. Lah monggo di sini apa sesuai dengan kulturnya. Ya. Silakan apa saja. Kalau sering saya ceritakan, saya hadir di Musola Nurul Islam di Cikarang Barat, itu berbeda. Apa yang dilakukan? Di sini tadi saya lihat anak-anak hanya beberapa ya. Di sana jamaahnya mayoritas anak-anak. Karena terinspirasi dari Muhammad Al-Fatih, bila suatu masjid tidak ada tangisan anak-anak, maka akan dikhawatirkan masa depan masjid akan sepi. Tapi sebaliknya, bila ada anak nangis, imamnya marah. Nah. Padahal itu adalah kader penerus kemakmuran masjid. Maka di Nuris itu metodenya adalah bagi anak-anak yang mau maghrib isya subuh dapat uang 10.000. Jadi supaya apa? Menggerakkan agar anak-anak mau ke masjid. Ini metode beda lagi. Kalau Jogokarian sudah berlalu. Semua jamaah yang hadir di hari Sabtu atau Minggu, maka semua jamaah dapat voucher 10.000 voucher.
Di depan masjid diundang pedagang kaki lima. Habis subuh vouchernya ditukarkan, bisa cilok, bisa pentol, bisa soto, bisa rawon, bisa apapun. Ternyata sekali subuh Jogokarian mengeluarkan uang 25 juta sekali subuh. Karena apa? Yang hadir 2.500 jamaah. Itu hanya awal saja, stimulan. Sekarang sudah dihapuskan kegiatan itu. Nah, ini yang terbaru di Depok Sleman. Tadi saya di situ ada absensi jamaah. Nah, kalau di Depok Sleman absensinya pakai HP. Di layar TV di depan masjid kris absensi jamaah pakai HP. Jadi menjelang sholat subuh azan sebelum berkumandangan jamaah antri absensi lewat HP. Kenapa? Karena di daerah Sleman diberikan hadiah bagi jamaah yang sholat 5 waktu absensi lewat HP dapat mobil Brio. Sampai sekarang belum selesai. Nanti akan diumumkan di akhir bulan Februari. Nah, ini yang saya maksud di buku saya, menggerakkan, memobilisasi, mengorganisasi agar umat Islam mau ke masjid. Ini tadi kan PR-nya masih ada 800 jiwa jamaah yang belum mau ke masjid. Kenapa? Menurut riset orang Indonesia atau mungkin umat Islam sendiri itu masih cara berpikirnya adalah berpikir aku nek sholat oleh opo. Maka dengan voucher lah, uang 10.000 lah, mobil Brio lah, itu hanya metode saja. Maka Al-Falah berubah. Dulu jamaah subuhnya hanya 7 orang, saat ini jamaah subuhnya 300 sampai 500 orang. Dengan apa? Setiap subuh dikasih snack. Kecuali hari Senin sama Kamis. Setiap subuh ada ngaji. Maka rumusnya MSQ, Masjid Subuh Quran. Nah, inilah gambaran bagaimana memulai memakmurkan masjid pakai strategi. Maka saya nulis buku Strategi Memakmurkan Masjid. Cara-cara, langkah-langkah, model, pola agar orang mau ke masjid. Bahkan saat ini ada debt collector 12 tahun tobat di Al-Falah dan sekarang keluar dari pekerjaannya dan sekarang ngasuh Masjid Al-Falah, namanya Mas Dwi. Saking senengnya dan tadi dia merasakan pekerjaan saya banyak menyakitin, mendolimin orang-orang yang pinjem uang. Jadi dia tuh mencari, menanyakan orang yang pinjem uang itu didatangi rumahnya, diancam, ditakuti. Nah, dia merasa banyak berdosa, maka dia melapaskan kegiatan itu. Dan saat ini diamanai jadi manajer Al-Falah Market. Nah, kegiatannya apa? Besok Sabtu Minggu ini Mas Dwi menjadi IO Pasar Durian. Yang tadinya debt collector. Inilah tugas masjid, fungsi masjid, salah satunya menggerakkan orang akan lebih baik. Monggo di sini apa saja kegiatan yang mau dieksekusi, nanti boleh diskusi sama saya atau sharing-sharing. Kalau saya lihat subuhnya tadi juga sudah lumayan, belum adzan aja sudah di belakang udah banyak. Ya, untuk masjid kondisi seperti ini secara umum itu sudah makmur. Tapi pertanyaannya dari jumlah jiwa ternyata PR-nya juga masih banyak. Makanya Bapak Ibu semuanya sekilas saja, betul kata-kata. Mungkin kata-kata malah bingung. Tapi PR yang kedua adalah hadirkan anak muda ke masjid. Ini kan sedikit ya. Nah, mulai saat ini hadirkan. Hampir mayoritas Masjid Al-Falah itu yang ngelola anak muda. Maksimal yuswane 26 tahun. Sing sepuh-sepuh, nah kados kula mun sepuh ngeten iki, hanya memberikan ruang, berikan dorongan
memberikan ACC dan memberikan uang. Nah, agar apa? Anak muda mau ke masjid. Bahkan kemarin Ustadz Sakib yang saya bawa ke Trawas itu sekarang diminta banyak dari berbagai masjid untuk ngisi kemana-mana. Secara keilmuan mumpuni, ya, mungkin kalau mau suatu saat dibawa ke sini juga nanti saya rekomendasikan. Nah, inilah kader-kader yang menggerakkan masjid agar masjid semakin makmur. Matur suwun, mudah-mudahan masjid ini nanti tahun depan bisa menjadi juara nasional untuk Masjid Muhammadiyah. Semoga masjidnya makmur dan banyak umat Islam yang mau hadir ke sini, dan mungkin satu jamaah mengajak jamaah satu. Berarti kalau tadi yang hadir 200, berarti nanti jamaahnya bisa 400. Nanti yang bisa mengajak kalau di Jogokarian dikasih 250.000. Itu namanya mensolatkan orang hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.